Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkemurahan menolong, menopang, menguatkan saya dan saudara sehingga kita boleh berjumpa kembali setelah saya pulang dari pelayanan melayani konferensi misi dunia yang dihadiri 45 negara di Korea Selatan. Jadi perwakilan Indonesia sekaligus pembicara dipercayakan kepada kita dan saya sudah melaksanakan tugas selama 1 minggu berada di sana, saudaraku. Tentu ada satu hal yang perlu kita renungkan, ya, betapa hebatnya, baiknya Tuhan mempersiapkan kita sekaliannya. Di mana hampir semua pembicara dari berbagai negara semua menekankan bahwa kita sedang berhadapan dengan akhir zaman, ya. Saudara, berita akhir zaman sekarang ini sedang berkumandang di seluruh dunia, ya. Kalau selama ini kalau kita berbicara tentang akhir zaman, banyak orang tidak percaya. Apalagi dunia barat, ya. Dunia orang-orang di luar kita sana, ya, nggak percaya bahwa Yesus akan datang. Namun sekarang ya saya melihat peserta dari Amerika, peserta dari Rusia, dari Ukraina, ya walaupun ya mereka itu sedang mengalami konflik, saudaraku, namun mereka hadir di konferensi misi dunia yang diadakan di Korea Selatan. Ya, saya melihat, saudaraku, ternyata dunia sedang menggentarkan, saudara. Tidak ada negeri di dunia ini yang tidak sedang mengalami ketakutan dalam segala bidang persoalan, ya, dalam segala bidang persoalan. Mungkin bagi saudara yang di Tanjung Uban ini, mungkin persoalan saudara hanya soal ekonomi. Tapi di luar daerah kita ini banyak persoalan, ya. Lebih daripada persoalan ekonomi, ya, sedang melanda seluruh dunia. Kalau saudara lihat di televisi, mungkin saudara ya lihat apa-apa yang sedang terjadi, yang sedang diekspos di tengah-tengah dunia kita ini. Belum lagi bencana alam, belum lagi suasana cuaca yang ekstrim, kemarau yang tidak kunjung selesai, saudara. Belum lagi bangsa melawan bangsa sedang mengalami ya hal-hal yang mengerikan, saudara. Namun di semua yang terjadi ini ternyata Tuhan punya tujuan yang terbaik, ya. Saya mau tekankan, kalau minggu-minggu yang lalu saya menekankan Tuhan izinkan permulaan penderitaan dinubuatkan dalam Lukas 21 ayat 5, 6 sampai ayat 19. Dalam ya nubuat itu ada 5 nubuatan. Nubuatan yang pertama tentang runtuhnya segala kebanggaan manusia, sekalipun itu berbentuk ibadah. Kalau kebanggaannya hanya menonjolkan yang indah-indah, yang enak-enak, yang kaya, yang penuh dengan segala kemewahan. Di dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 6 semua akan dirobohkan. Ya. Dengan kata lain, Tuhan mau mencoba menyadarkan manusia supaya jangan berbangga dengan hal-hal yang duniawi. Biar jangan bangga dengan harta, dengan uang, dengan apapun yang dimiliki manusia. Supaya manusia betul-betul mencari keselamatan. Lebih berharga keselamatan kita daripada semua hal-hal yang lahiriah yang kita miliki. Itu nubuat yang pertama. Nubuat yang kedua, di mana saudaraku penyesatan begitu kuat melanda seluruh dunia ini. Dan nubuat yang ketiga di sana disebut bangsa
bangkit melawan bangsa. Ini perang, ya. Saudara lihat sekarang, ya. Kita ini, saudara, bisa begini, ini kemurahan Tuhan. Indonesia masih dijaga Tuhan. Tapi kalau andai kata saudara berada di negeri lain yang sedang mengalami konflik, coba lihat, ya. Untuk mendapat makan saja, minum saja, ya. Fasilitas kesehatan susah untuk ditemukan, ya. Bangunan-bangunan runtuh berkeping-keping, ya. Kalau saudara lihat di televisi, ya, ada yang warga dari saudara kita di sana sampai 7.300 orang meninggal dunia, ya. Belum lagi di sebelahnya ada 1.000 sekian ratus orang meninggal dunia. Dan saya menonton di TV, ada hal yang sangat mengejutkan, saudaraku. Yang menjadi korban juga anak-anak kecil, ya. Ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini, ya. Dan mungkin saudara bertanya, apakah itu ada orang percaya? Ada. Ada banyak anak Tuhan di sana, ya. Saya pernah ke sana, saudaraku. Jadi saya tahu percis di sana juga ada orang-orang seiman dengan kita yang hari ini sedang menghadapi banyak bencana, musibah dan malapetaka. Itu tidak semua orang di luar Tuhan. Ada yang sudah di dalam Tuhan juga mengalami persoalan yang sama. Selanjutnya, nubuat yang keempat, adanya gempa bumi, bahkan penyakit sampar, dan juga yaitu kelaparan akan terjadi. Penyakit sampar ini belum selesai semua. COVID saja belum selesai, ya. Mungkin di sini sudah selesai karena apa? Frekuensinya sudah melemah, ya. Tapi semalam saya ke dokter, makanya 2 hari ini saya harus istirahat, saudara, ya. Dokter mengatakan, ya, ibunya baru ya pulang dari Cina, ternyata di swab, saudaraku, positif COVID, ya. Tapi sudah melemah, cukup dirawat 2 hari, sudah diperiksa kembali, sudah negatif. Jadi saya ditanya sama dokternya, apakah Bapak perjalanan panjang? Saya bilang saya dari Korea Selatan dan transit di Vietnam. Jadi cukup panjang dan cukup banyak bertemu dengan orang-orang, ya, ramai, ya, di keramaian, apalagi di bandara, saudara, ya. Di bandara di Vietnam sekarang ini padat sekali orang. Bandara di Korea Selatan juga padat sekali, ya. Dari berbagai negeri sedang karena mengalami, ya, kelepasan, merasa bebas, saudaraku. Ya, orang pada duyun-duyun keluar dari negerinya, ya, istilahnya untuk, ya, mencari angin katanya, ya, untuk bisa melepaskan keletihan yang cukup lama, ya, tidak bisa kemana-mana, saudaraku. Jadi sampai hari ini, jadi nubuat yang keempat itu berbicara tentang malapetaka melalui gempa bumi, melalui yaitu penyakit sampar, kelaparan, dan tanda-tanda di langit. Perbuatan-perbuatan, keajaiban-keajaiban yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang kelima, baru khusus untuk orang percaya, ya, khusus untuk orang percaya, ya. Ini nubuat yang kelima yang perlu saudara perhatikan hari ini, biar saudara betul-betul makin mencari Tuhan. Kalau Anda nggak mencari Tuhan, jangan salahkan penggembalaan kalau saudara tidak ada pembelaan Tuhan. Konyol, saya mau katakan konyol. Hanya di dalam konteks kita tergembala, terpelihara, hidup kita aman, dibela dan dipelihara Tuhan. Apa itu yang terjadi? Coba Lukas 21 ayat yang ke-12. Ayat 12. Ayat 12. Ya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap, ya, dan dianiaya. Terus kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat
dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Iya, ini khusus untuk orang percaya. Orang percaya dinubuatkan akan mengalami aniaya. Ini belum antikris, belum. Ini masih dengan perikop, dengan tema permulaan penderitaan. Kalau tadi runtuhnya bait Allah yang dibangun dengan batu-batu yang indah, ini umum. Dan yang kedua, saudara, penyesatan ini umum. Bangsa melawan bangsa, ini juga umum. Dan yang keempat, gempa bumi, bahkan penyakit sampar dan kelaparan ini umum. Tapi khusus aniaya itu ditujukan kepada orang percaya. Ditujukan kepada gereja Tuhan. Tentu saudara bertanya, gereja Tuhan siapa yang menjadi lawannya? Saudara lihat di sana. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama Tuhan. Justru karena nama Tuhan. Di ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Terus. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, teruskan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Terus. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, ya. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Iya, teruskan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Terus ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Iya, terus. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Teruskan. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Siapa yang serahkan? Orang tuamu. Bukan orang lain yang menyerahkan saudara nanti. Orang tuamu. Tentu orang tuamu yang bagaimana yang akan menyerahkan engkau? Tentu orang tuamu yang tidak memiliki iman yang sama, yang tidak memiliki pengharapan yang sama, yang tidak memiliki pengikutan yang sama, yang tidak mengikuti ibadah yang sama. Makanya kalau saudara hidup dalam pengajaran, gak usah heran nanti yang menyalahkan saudara orang-orang yang tidak dalam pengajaran. Siapa mereka itu lagi? Saudara-saudaramu. Siapa? Saudara-saudaramu. Kalau sekarang saudara bersaudara masih akrab, masih aman, tapi nanti menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, pencobaan akan datang juga melalui saudara-saudaramu. Mungkin sesama orang percaya, mungkin sesama orang Kristen, tapi yang satu betul-betul mencari Tuhan, yang lain mungkin belum serius mencari Tuhan. Siapa lagi? Kaum keluargamu. Siapa? Kaum keluargamu. Sekarang orang senang kali kalau dibilang banyak keluarga. Itu kan falsafah orang Batak itu. 3 poin itu.
Hagabeon, Hamoraun, Hasangapon. Ya, ada satu yang kurang. Haporseaon. Ya. Hagabeon banyak saudara. Ya. Artinya banyak keturunan. Hamoraun banyak kekayaan. Hasangapon ada kemuliaan, ada pangkat, ada jabatan. Tapi kalaupun 3 poin ini kita miliki, satu enggak kita miliki, semua ini sia-sia. Namanya Haporseaon. Makanya teman-teman saya yang mengerti bahasa ini, Haporseaon. Kepercayaan, iman. Tidak ada gunanya Anda kaya, tidak ada gunanya saudara banyak saudara, tidak ada gunanya saudara punya pangkat kalau Anda tidak diselamatkan. Jangan kejar yang 3 ini. Andai kata pun kita dapat banyak keturunan, bagus. Kita mendapat kekayaan, bagus. Kita mendapatkan kehormatan ataupun jabatan dan pangkat, bagus. Tapi biarlah 3 poin ini kita gunakan untuk mencari Tuhan. Beri tepuk tangan dong sama Tuhan. Gunakan untuk cari Tuhan. Punya harta gunakan untuk cari Tuhan.